Halo teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih sama saya Novi di acara podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Seperti biasa, kita beruntung sekali ada narasumber lagi yang menarik yang kita mau ajak obrol-obrol. Sebelumnya jangan lupa ya, like dan subscribe channel-channel sosial medianya anak rantau di Jerman, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Halo Mbak Sekar, kenalin dong namanya siapa, mungkin kalau mau cerita umurnya, dari Indonesia, asalnya dari mana, hobinya apa. Oh banyak banget nih, yang mana dulu nih? So, namaku Sekar Palupi Bernhard, namaku aslinya ya, itu Sekar Palupi Anggita Septirani. Banyak banget, panjang, tapi itu di-cut sama semua. Iya benar, panjang banget. Terus itu karena kebanyakan nama, jadinya orang tua memutuskan untuk Sekar Palupi saja. Oke. Gitu. Terus di rumah dipanggil Lulu biasanya. Oke. Di Indonesia dari mana, Mbak? Dari Salatiga, dan itu kota di Jawa Tengah, antara Solo dan Semarang. Kalau Pantura itu kan nanti lewat Salatiga itu pasti, yang udaranya masih sejuk, ada pegunungan. Oke. Terus ceritain dong, Mbak Sekar udah berapa lama di Jerman? Wah, udah lama banget, hampir 20 tahun saya hampir di sini. 20 tahun. Tinggal di kota di Hamburg. Di Hamburg. Dari Hamburg. Sejak datang sampai sekarang, walaupun saya sudah sering ke kota yang lainnya. Tapi Hamburg itu kayak haven, kayak apa, kota pelabuhanku. Nggak bisa ke lain hati. I see, oke. Terus yang membawa Mbak Sekar dulu ke Jerman pertama kali apa? Gini ceritanya, jadi aku di Indonesia udah kuliah, udah selesai, terus ada tawaran bagus nih, mau jadi au pair, mau nggak? Kayak apa ya, jadi kan au pair jadi babysit, terus apa ngurus di rumah, bantu apa case family, keluarga, terus sekolah juga. Terus aku, why not 1 tahun? Iya. Akhirnya selesai. Itu 1 waktu tahun. Itu di Hamburg juga? Di Hamburg juga, dari keluarganya baik. Terus 1 tahun, udah selesai. Terus abis itu karena jodoh rezeki semuanya udah ada yang ngatur. Jadi akhirnya menetaplah saya di sini. Terus dengan begitu, kalau menetap di sini mau ngapain ya? Kalau jadinya aku harus meneruskan studi dan aku mengambil Ausbildung. Itu seperti apa ya, kayak di Indonesia diploma mungkin ya, diploma. Jadi itu di bidang Kurs und Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel namanya. Jadi itu kayak ekspor import. Oke. Itu berapa lama tuh dulu ininya sekolah pelatihannya? Itu harusnya karena saya di Indonesia sudah kuliah, jadi harusnya 2 tahun. Tapi aku bilang, oke, normal 3 tahun ya Mbak. Jadi kalau udah kuliah di Indonesia 2 tahun, terus aku bilang, oke, 2 tahun setengah is oke. biar nilainya bagus. Oke. Nah itu dulu mesti bayar sendiri. Kalau lanjut Ausbildung di sini itu bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Itu jadi harus ada dari perusahaan di sini, perusahaan Jerman yang sponsor, jadi bekerja di perusahaan itu dan sekolah. Jadi kayak part itu. Kayak work training gitu work training ya. Training sih enggak ya Mbak. Jadi itu sekolah itu sekitar 20 jam, terus 20 jam kerja. Jadi ada yang blok Unterricht itu biasanya kalau di daerah Hannover biasanya rata-rata kayak gitu. Jadi 6 bulan kerja, 6 bulan kuliah. Kalau di Hamburg enggak. Berarti dulu karena kamu ijazah di Indonesia bisa diakui, jurusannya searah gitu sama yang di sini? Enggak, aku beda jalur. Beda jalur. Kalau di sini apa ya, Hamburg itu kan haven, itu pelabuhan. Jadi yang paling bagus itu logistik. Makanya saya langsung milih ke logistik. Jadi bisa milih juga mau ke arah mana. Jadi saya milih yang logistik. 20 tahun yang lalu itu udah banyak orang Indonesia di Hamburg? Belum Mbak, belum banyak. Terus belum banyak. Gimana tuh buat Mbak Sekar waktu itu 20 tahun yang lalu di Hamburg sendirian? Mungkin teman buat ngobrol yang mungkin pacar atau suami? Zaman dulu itu kan belum ada namanya Facebook, sosial media kan belum ada ya. HP aja masih yang di ini, buka gitu. Ampun lucu banget. Yang kayak remote gitu ya. Bener. Tapi ya itu dari dulu
saya suka baca, terus ya dari telepon, ya kayak gitu Mbak. Jadi masih bener-bener manual. Iya. Terus gimana? Pasti kan sering juga kangen sama rumah, kangen sama tradisi-tradisi Indonesia, makan Indonesia di waktu itu 20 tahun yang lalu. Apa udah banyak toko-toko yang ngejual bahan makanan Indonesia misalnya? Untungnya saya tinggal di Indonesia, tinggal di Hamburg ya. Jadi ada toko Indonesia di Hamburg itu komplit banget, semuanya ada. Bener. Dan yang punya juga orang Indonesia mungkin? Iya bener. Jadi enak, jadi deket. Jadi kayak teman-teman Indonesia juga banyak juga yang di Hamburg karena juga ada KJRI, ya konsulatnya di Hamburg. Terus di konsulat itu juga banyak ada kegiatan-kegiatan, banyak banget ada gamelan. Saya dulu ikut gamelan juga. Sekarang aktif lagi saya. Oke. Terus waktu pertama kali ke sini, taunya kalau aku mau nih cari infonya dari mana ya Mbak? Kalau dari Ausbildung itu dulu saya pernah ke Ausbildung Messe, jadi kayak pameran gitu. Saya mencari informasi semuanya, terus kemana, saya mau ke arah mana sih gitu loh. Jadinya tahu, sebenarnya saya pengennya ke ini yang ke Behorde, cuma saya kan masih WNI, jadi nggak bisa. Saya mau WNI terus gitu, jadinya nggak bisa. I see. Kalau misalnya dulu waktu pertama kali kesini udah bisa bahasa Jerman atau harus belajar bahasa Jerman? Waktu 20 tahun yang lalu itu masih bahasa Inggris saya. Bahasa Jerman itu saya ekspres belajar di Salatiga itu cuma 3 bulan. Zaman dulu masih belum harus A1, A2 itu belum. Tapi untuk waktu sekolah di sini kan harus bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Setelah 1 tahun itu saya bahasa Inggris lancar, bahasa Jerman itu langsung lancar karena selain di Oper Time ya, Oper Time itu jadi aku karena intensif ya dengan keluarganya gitu. Jadi enaknya itu, jadi Oper Mädchen itu jadi sama anak-anak, jadi cepet belajarnya, jadi practicing. Terus sekarang pekerjaan Mbak Sekar kalau boleh tahu masih di bidang yang Mbak dulu kuliah, di bidang handel dan perdagangan, ekspor import gitu. Ya, untungnya saya beberapa stasiun ya. Dari beberapa stasiun saya pernah bekerja untuk supplier untuk Airbus ya, paling kalian juga tahu ya yang pesawat gede itu. 380 itu pernah bekerja di situ. Customer service di situ, terus material planning di Lufthansa Technik juga. Buat A350 saya bekerja untuk mereka untuk beberapa tahun itu. Lama banget saya di bidang industri penerbangan. Susah nggak sih Mbak dulu waktu habis selesai Ausbildung untuk cari kerja di sini? Itu benar-benar susah karena saingannya kan orang Jerman sendiri ya. Jadi tipsnya itu harus pede, harus kamu bisa, kamu apa sih strongest-nya apa, yang kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, jadi harus benar-benar dipersiapkan, harus dipersiapkan kalau benar-benar mau interview itu. Dulu tapi langsung dapat kerja setelah Ausbildung langsung dapat kerja. Thanks God, saya langsung dapat, cuma 2 bulan itu saya ada low, saya harus cari karena perusahaan saya bekerja dulu bilang ini kamu udah selesai kontraknya, terus habis itu kamu boleh cari pekerjaan lain. Waktu itu saya gunakan untuk Weiterbildung, jadi cari Ausbildung lain seperti gimana caranya saya memastikan memperkuat ilmu saya yang bisa untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Tadi aku udah nanya belum ya, kalau di sini tuh waktu itu Ausbildungnya Mbak Sekar dibayarin pemerintah atau bayar sendiri? Enggak, itu semua dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi prosesnya gimana tuh kalau misalnya mau Ausbildung, kamu pergi ke departemen apa gitu untuk itu gimana? Dulu aku di sini ada kayak messe itu ya. Kayak messe itu terus di situ terus kayak di pameran itu loh. Jadi ada plakat-plakat itu. Terus coba di sana minta brosurnya, terus daftar satu-satu. Gitu. Bisa.
itu kan untuk daftar untuk apakah dapat tempat untuk tempat Ausbildung. Nah setelah kamu dapat tempat, oke nih Sekar kamu bisa Ausbildung di perusahaan aku. Itu practicing dulu Mbak kayak gitu biasanya. Orang tuh bisa kayak praktik dulu ke sana terus lihat pas nggak, cocok nggak gitu. Jadi bisa. Oke, terus kalau misalnya udah cocok, jadi harus dua-duanya ya. Jadi saya sendiri bisa nggak di situ Ausbildung terus sana dari pihak perusahaannya. Tapi untungnya waktu itu saya kenal sama yang perusahaan itu, jadi kamu bisa gitu. Oh kalau Ausbildung itu kamu dibayar ya? Dibayar tiap bulan. Aku nggak bayar. Iya. Digaji, walaupun gajinya nggak besar, tapi ada gaji. Terus selain itu kan kita juga ini dapat ilmu dan dapat uang. Betul. Uang saku. Iya, of course. Namanya Ausbildung itu sebenarnya kamu malah dibayar. Boleh kasih bocoran nggak sih kalau Ausbildung 20 tahun yang lalu tuh dapatnya udah euro kan ya? 20 tahun yang lalu tuh udah euro belum? Udah euro, udah dong. Saya 2000 akhir 2004 Iya, udah euro. Boleh kasih bocoran boleh nggak? Waktu itu dikasih uang sakunya berapa sih kalau Ausbildung di Hamburg? Itu tergantung apa bidangnya. Industri apa? Kalau industri chemical itu lebih banyak. Industri penerbangan lebih banyak. Kalau tempatku dulu itu ekspor import furniture, jadi nggak begitu banyak Mbak. Jadinya pokoknya di bawah 1.000. Aku nggak mau katakan berapa, tapi di bawah 1.000 itu. Ya lumayan lah ya kalau misalnya lumayan dong. Dan 20 tahun yang lalu coba. Lumayan banget. Oke, suka dukanya apa ya kalau kerja di Jerman? Suka dukanya gimana ya? Kadang-kadang itu untuk sekarang ini pajaknya tinggi. Oke. Pajaknya tinggi maksudnya sebagian besar gaji itu gitu ya, hilang ya. Bener banget. Tapi kan katanya kembali lagi suatu hari ke kita itu untuk pensiun, kesehatan. Bagusnya itu include semuanya dari pensiun, dari kesehatan. Itu yang paling penting kan untuk kita, kesehatan, pensiun, terus semuanya tercover. Itu juga untuk orang-orang yang sakit ya. Kalau kita juga membantu orang-orang yang sementara ini nggak kerja karena sakit itu loh. Itu juga semuanya tercover juga. Mbak Sekar kerja full time? Full time aku. Senin sampai Jumat tapi ya thanks corona. Saya sekarang home office 3 hari di rumah, 2 hari ke kantor. Kantor jauh dari rumah? Lumayan 45 menit. Nyetir? Nyetir. Oh ya lumayan juga ya. Bener. Ya untung lah ya kalau ada bisa 3. Itu setelah corona ada segi positifnya bisa. Ada segi positifnya. Itu mereka yang nawarin atau Mbak yang negosiasi? Aku mau 3 hari di rumah gitu. Karena dulu kan langsung cut. Kamu harus kerja semua di rumah. Terus jadi di sini tuh perusahaan jadi tahu, oh berarti kerja di rumah itu juga bisa intensif, bisa lebih produktif, efektif. Jadi nggak harus ke kantor. Jadi kita membuktikan bahwa kita tuh ada hasilnya. Betul. Ceritain dikit dong Mbak, apa sih yang harus Mbak lakukan di kerjaan yang Mbak Sekar ini? Yang sekarang ini kontak aku kerja sama kunden kah, customer atau di claim management. Claim management ya. Jadi antara dari Eisenbahnverkehrunternehmen, jadi kayak Deutsche Bahn. Ya, Deutsche Bahn itu juga salah satu kundeku klien, customer kita yang paling besar. Ya, terus aku tuh kalau misalkan ada gerbong, kita kan di kargo ya. Kalau ada gerbong yang nggak bisa jalan karena rusak rodanya ada flat gitu ya, nggak bisa jalan atau terguling. Kemarin tuh ada parah banget, aku mau cerita sedikit. Itu ada gerbong yang ditaruh di rel, terus itu tuh ada stromnya, itu ada anak yang ini naik ke atas. Di mana? Parah banget. Di Hamburg? Bukan, Baden-Württemberg, das ist die Süddeutschland. Oh my God. Ya sedih sih, setiap tahun pasti ada. Kayak gitu, jadi aku juga mengurus seperti itu, claimingnya gimana, karena ya kayak accident kayak gitu juga ngurus. Terus ya kalau gerbong nggak bisa jalan, lanjut lagi. Kalau gerbong nggak bisa jalan, jadi kita harus ngirim spare partnya, terus ngirim wheel set, ngirim rodanya, semuanya biar bisa jalan lagi. Kita akan menyewakan gerbong itu, kita punya itu 100.000 lebih. Kita monopol di Eropa. Perusahaanku gede.
Oh, jadi nggak cuma buat Jerman tapi seluruh Eropa. Ya, di seluruh Eropa. Jadi nggak cuma harus bahasa Jerman tapi juga harus bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Mungkin juga bahasa lain ya. Kalau bisa bahasa Skandinavian atau bahasa lain, Spain, Italy, itu lebih bagus di tempatku karena bisa handle komunikasi semuanya. Jadi banyak juga kok yang dari perusahaan-perusahaan di sini di Jerman yang pakai bahasa Inggris digunakan juga banyak. Lumayan terbuka juga ya. Kolega-kolega internasional, cukup internasional. Orang Indonesia cuma 2, dari IT 1, terus aku. Kita berapa ya? 800 orang, 800 orang. Staffnya? Iya, staffnya. Semua di Hamburg atau tersebar? Enggak, tersebar di Eropa. Cuma yang headquarternya di Hamburg. Ya mungkin kalau ada teman-teman anak rantau Jerman yang lagi cari kerjaan mungkin bisa silakan. Ya, bisa kontak aku. Nanti saya kasih rekomend ke HRD. Iya, super. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Sekar buat waktunya dan ngobrol-ngobrolnya menarik sekali. Sama-sama. Teman-teman anak rantau di Jerman, itu tadi obrolan kita sama Mbak Sekar dari pengalamannya beliau dari mulai datang ke sini, harus Ausbildung lagi, terus sampai sekarang 20 tahun loh kerja di sini. Kalau gitu sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Sampai jumpa.